Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri serta para panitia dari acara IHEC Islamic Health Essay Competition 2020 serta para peserta lomba yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Jody Irang Kurnia yang akan mempresentasikan esai saya berjudul Aplikasi di IR, Demensia Islamic Reintegration sebagai penunjang perawatan pasien paliatif bagi pasien demensia di era industri 4.0. Era industri 4.0 telah dimulai, era yang ditandai dengan adanya big data, Internet of Things, dan artificial intelligence telah mengubah berbagai sektor kehidupan di arah digitalisasi terintegrasi. Tak terkecuali sektor kesehatan. Di antara banyaknya produk digital, produk pada sektor paliatif masih sangat minim. Padahal menurut prediksi, permintaan perawatan paliatif akan meningkat. Hal ini karena meningkatnya kesadaran tentang fisik, sosial, dan psikologis, serta kebutuhan pasien dan hubungan pasien dengan keluarga mereka di masa depan. Di antara banyaknya penyakit yang membutuhkan perawatan paliatif, demensia menjadi salah satu penyakit yang membutuhkan perawatan khusus dan dedikasi yang tinggi. Demensia sendiri adalah adanya penurunan fungsi kognitif yang bersifat kronik dan progresif, di mana hal ini mengartikan bahwa berlangsung secara lama dan terus-menerus mengalami perburukan. Penurunan fisik fungsi kognitif ini memiliki implementasi terhadap beberapa gejala, di antaranya yaitu penurunan memori, pemikiran, orientasi, pemahaman, perhitungan, kapasitas belajar, bahasa, dan penilaian. Secara epidemiologi, demensia mempengaruhi sekitar 47 juta orang di seluruh dunia. Usia menjadi faktor risiko utama demensia. Dengan tingginya populasi usia tua di masa depan, diperkirakan jumlah pasien demensia akan meningkat menjadi 131 juta pada tahun 2050. Hal ini mengakibatkan beban biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar. Sedangkan dalam perspektif Islam, Al-Quran secara spesifik membahas demensia. Hal ini tercantum dalam Quran surat An-Nahl, di mana Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Penggunaan kata ardol pada ayat ini memiliki makna kelemahan yang tidak dapat kembali atau bersifat irreversible, berupa lemahnya indera serta kemampuan berbicara, berpikir yang dialami orang yang sudah tua. Kata ini sangat tepat dengan definisi dari demensia berupa penyakit yang bersifat kronik progresif. Oleh karena itu, sebagai bentuk implementasi antara Islam, demensia, dan era 4.0, kami membuat aplikasi Android DIR, di mana di dalamnya memuat berbagai menu terkait demensia yang terintegrasi dengan aspek Islam. Menu pertama adalah Introduction. Dalam menu ini menjelaskan tentang tata cara penggunaan, serta beberapa kajian tentang relevansi antara Islam dan demensia, serta penelitian dan dasar-dasar dari berbagai menu yang telah diimplementasikan dalam aplikasi ini. Menu kedua adalah Room Design. Menu ini berisi tentang bagaimana untuk mengoptimalisasi ruangan pasien demensia agar nyaman dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal ini pun telah dilakukan penelitian bahwasanya lingkungan fisik yang sesuai dibutuhkan untuk pasien demensia untuk mengurangi disorientasi spasial, kecemasan, agitasi, dan penarikan sosial, sehingga perlu adanya penyesuaian ruangan dari pasien. Penyesuaian tersebut pertama berupa upaya memberikan ruangan dengan berbagai perabotan yang familiar dengan pasien, dengan desain furnitur yang tidak terlalu modern dan disesuaikan dengan pasien. Kedua, yaitu terkait tingkat keterangan cahaya pada ruangan pasien, di mana dalam menu ini aplikasi akan mendeteksi berapa tingkat kecerahan dari pencahayaan di ruangan. Melalui aplikasi ini juga dapat deteksi secara sederhana bagaimana tingkat di ruangan tersebut. Kemudian akan direkomendasikan berapa tingkat penerangan yang optimal terhadap pasien demensia, di mana pada penelitian menunjukkan angka 2.500 sampai 10.000 lux merupakan cahaya yang optimal bagi ketenangan dari pasien. Aplikasi ini akan mendeteksi apakah ruangan cukup tenang
untuk pasien demensia. Ini adalah submenu yang ketiga, yaitu di mana bisa mendeteksi tingkat ketenangan, di mana tingkat ketenangan direkomendasikan 30-40. Melalui Android juga kita bisa mengetahui bagaimana tingkat kebisingan pada ruangan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pemberian alat-alat yang berhubungan dengan seperti ruangan, orientasi waktu menggunakan jam, kemudian ada orientasi waktu yang lebih luas seperti kalender, kemudian orientasi yang lain yang penting adalah simbol terkait agama, yaitu simbol lafaz Allah dan lafaz Rasulullah, dan mana hal ini sebagai orientasi waktu dan juga pengingat terhadap Allah. Kemudian menu ketiga adalah group discussion. Menu ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi baik dengan sesama perawat, pasien demensia ataupun pasien demensia sendiri. Dengan terhubungnya aplikasi ini dengan internet, maka secara online mereka dapat terhubung dan saling bertukar tips dalam menangani atau menjalani demensia. Sehingga diharapkan adanya kolaborasi sosial, sehingga secara psikologi hal ini diharapkan dapat memberikan rasa bahwasanya ia tidak sendiri dalam menjadi perawat ataupun pasien dari demensia itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwasanya group discussion memiliki berhubungan dengan peningkatan dari kualitas hidup pasien maupun perawat dari demensia. Selain itu, pada menu ini diberikan beberapa kajian keislaman terkait pentingnya beribadah di usia tua dan materi lain terkait geriatri dan Islam. Pada menu ini, pasien dapat saling berbagi video dan dapat menonton secara langsung dan bersama-sama sehingga didapatkan interaksi yang komunikatif di dalamnya. Adapun penelitian menjelaskan bahwasanya adanya kegiatan spiritual dapat menurunkan angka depresi pada pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Menu yang keempat adalah cognitive exercise. Menu ini adalah menu andalan dari aplikasi ini, di mana perawat dapat memberikan latihan ringan untuk membaca rutin dan menghafal Al-Quran. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat dari fungsi kognitif pasien dan diharapkan dapat menurunkan progresivitas dari demensia itu sendiri. Selain itu, berbeda dengan metode menghafal pada orang dengan usia muda, maka pada metode membaca dan menghafal pada penderita demensia ini telah disesuaikan. Metodenya yang bervariasi, baik metode auditorik maupun visual, menjadi inti dari penerapan dari menu ini. Dengan target yang minimal namun efektif dan rutin, serta penggunaan pemilihan warna, kontras yang tersesuaikan, dan user interface yang parent-friendly. Penelitian menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran secara rutin pada lansia dapat meningkatkan fungsi kognitif. Menu terakhir yaitu menu kelima adalah menu call psikiatris. Menu ini memungkinkan pengguna untuk dapat berkonsultasi dengan dokter jiwa atau ahli psikiatri terkait demensia. Dalam aplikasi ini, jawaban akan sebisa mungkin dijawab dengan program AI atau Artificial Intelligence yang telah terprogram. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang dirasa penjelasannya masih kurang dapat dilanjutkan pada dokter spesialis jiwa. Program ini nantinya juga akan terintegrasi dengan rumah sakit Islam, sehingga dalam pelayanan medis oleh rumah sakit tersebut lebih terintegrasi dan juga lebih memenuhi aspek spiritualitas. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam telah memberikan penjelasan yang jelas tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia, termasuk demensia yang merupakan salah satu penyakit tersering yang diderita oleh lansia. Adapun kita sebagai seorang muslim harusnya dapat mentadaburi hal ini dan meningkatkan keimanan kita. Kemudian bagi seorang dokter dan peneliti muslim, inovasi terkait Islam yang berkorelasi dengan ilmu pengetahuan seharusnya menjadi hal yang utama. Karena bagaimanapun juga, sebagai agama rahmatan lil alamin, kita sebagai muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita dan rahmat yang telah Ia berikan. Terutama pada era industri 4.0 ini, seharusnya muslim berada di garda terdepan dalam pengembangan berbagai inovasi yang ada, sehingga dengan adanya aplikasi ini diharapkan inovasi ini menjadi bentuk implementasi nyata perwujudan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.